Saya mewakili teman-teman dari tim hukum Mario, Majelis Wakil Daryoko untuk membacakan keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 328 PHPU Gubernur 13 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memenuhi permintaan ketua, saya akan masuk langsung di halaman 7. Dalam eksepsi. Mohon di halaman 7 langsung slide nomor 7. Ya. Dalam eksepsi, permohonan kabur atau obscurable. Majelis, permohonan harus dikualifikasi obscurable karena antara posita permohonan dengan petitumnya bersifat kabur tidak jelas dan saling bertentangan satu dan lainnya. Posita halaman 5 pemohon mendalilkan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan termohon dianggap dibacakan. Posita angka 7 halaman 51 dan 52 dari permohonan, pemohon mendalilkan ada kesalahan hitung pengurangan dan penambahan suara dari pemohon dan pihak terkait di 30 TPS dan koreksi perhitungannya di tabel 36, yaitu 01 3.347 suara dan paslon 02 3.635 suara. Itu ada dalam halaman 51 dan 52 permohonan. Posita angka 8, pemohon mendalilkan ada perolehan suara lebih dari 100% di 62 TPS tersebar di 8 kabupaten kota. Pemohon menyimpulkan jumlah suara pemohon dikurangi 9.516 suara dan jumlah suara pihak terkait harus dikurangi 11.886 suara. Itu ada dalam tabel 37 halaman 53 permohonan. Petitum angka 2, pemohon meminta pembatalan hasil suara di 30 TPS dan hasil suara di 62 TPS lainnya, sehingga ada perolehan suara di 92 TPS yang dibatalkan. Petitum angka 3 permohonan mengatakan tanpa didahului permohonan penetapan perolehan suara yang benar di 30 TPS, tapi kemudian pemohon langsung meminta dibuatkan penetapan suara yang benar di tingkat provinsi, yaitu paslon nomor 1 246.418 suara dan paslon nomor 2 245.528 suara. Next. Petitum angka 2, ada permintaan pembatalan perolehan suara di TPS 30 TPS dan 62 TPS tidak disertai atau didahului permintaan suara yang benar di 30 TPS. Tapi di petitum angka 3, pemohon langsung minta ditetapkan perolehan suara yang benar di tingkat provinsi. Petitum seperti ini dapat disimpulkan dan terbukti sebagai obscure atau kabur dan tidak jelas. Berdasarkan petitum angka 2 dan 3 di atas, sisa perolehan suara adalah jumlah perolehan suara paslon tingkat provinsi yang ditetapkan termohon, dikurangi oleh perolehan suara kedua pasangan calon di 62 TPS dan 30 TPS. Dan jika diuraikan hasil perolehannya adalah justru paslon 01 hanya 242.820 suara, itu ada di kolom 5 majelis, dan paslon nomor 2 ada jumlahnya 244.296. Dan itu berbeda dengan klaim yang diajukan pemohon yang di halaman sebelumnya disebutkan bahwa paslon nomor 1 mendapatkan 246.818. Tapi jika digunakan dalil yang dilakukan oleh pemohon, justru jumlahnya hanya 242.820 suara. Perhitungan sesuai klaim pemohon menjelaskan sesuai posita jumlah perolehan suara pihak terkait jauh lebih besar daripada perolehan suara pemohon. Dan perhitungan petitum angka 3 pemohon keliru yang menyatakan paslon 01
berjumlah 246.418 dan suara paslon 02 245.512. Ini semuanya ada dalam tabel halaman 12 dari jawaban kami. Majelis, di Kabupaten Terong, pemohon mendalilkan ada pelanggaran TSM dan minta petitum untuk menolkan seluruh suara semua paslon di 25 TPS di semua distrik di Kabupaten Terong. Tapi bila diperiksa apa yang didalilkan dalam posita, Bupati Terong hanya mengundang 3 kepala distrik saja. Jadi petitum yang diminta pemohon ternyata tidak sinkron, tidak sesuai, dan bertentangan dengan posita permohonan pemohon. Sesuai pasal 42 PMK nomor 3 tahun 2024, pihak terkait mohon kepada majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dismissal dan menyatakan mengabulkan eksepsi pihak terkait karena permohonan terbukti obscurable sehingga beralasan secara hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima. Next. Majelis, ini adalah analisis umum berkaitan dengan pokok perkara bantahan tentang perolehan suara di kabupaten dan kota. Ada di halaman 14 dan 17. Pelaksanaan PSU oleh KPU diselenggarakan dengan baik dan tidak memihak. Hal ini terkonfirmasi dari A. Hasil suara antara pemohon dan pihak terkait tidak berbeda jauh. B. Di banyak TPS yang disoal atau dipersoalkan pemohon, ternyata pemohon justru menang di TPS tersebut. Dan C. Pemohon memperoleh suara paling tidak di 5 kabupaten dari 9 kabupaten kota. Itu ada di sebelah majelis. Nomor 1 di Kabupaten Jayapura, paslon nomor 1 menang. Kemudian di Kabupaten Biak Numfor, paslon nomor 1 menang. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Mambremuraya justru pemohon yang menang. Dalil pemohon tentang masalah pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS dalam pengamatan kami sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Jikapun masih ada kesalahan, kuatkan sangat mungkin terjadi yang disebabkan bukan oleh kesengajaan. Next. Dalil dalam pokok permohonan seperti tersebut di posita pemohon di sebagian besarnya majelis berasal dari catatan kejadian khusus dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Jadi sudah diselesaikan, tapi masalah yang sudah diselesaikan itu kemudian dibawa lagi dan dipersoalkan kembali oleh pemohon di mahkamah. Catatan ini ada dalam form model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK, baik dari hasil pleno pada tingkat kabupaten kota maupun pleno provinsi atas kabupaten kota. Jadi sudah semuanya diselesaikan tapi diangkat kembali. Klaim pemohon dalam posita selalu menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi, tetapi sesungguhnya Bawaslu Kabupaten Kota maupun Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena hanya memberikan saran perbaikan. Salah satu yang dipersoalkan misalnya partisipasi pemilih yang melebihi 100%. Masalah dimaksud sudah diselesaikan dan dinyatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT. Namun pemohon kembali menyoal di 60 TPS yang diklaimnya secara sepihak dan tidak benar bahwa partisipasi pemilihnya melebihi 100%. Pemohon juga telah keliru membuat penghitungan, salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih. Masalah ini sebenarnya sudah diselesaikan dan tersebut di dalam form model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Partisipasi didapat dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS. Surat suara yang diterima KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah atau termasuk surat-surat cadangan sebesar 2,5% dari jumlah DPT. Ada fakta hukum majelis, sebagian besar atau lebih dari 98% salinan C hasil dan D hasil
sudah ditandatangani saksi-saksi dari pemohon. Fakta hukum itu makin menjelaskan klaim pemohon atas partisipasi pemilih di atas 100% adalah klaim yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak. Majelis, sekarang kami masuk di kabupaten per kabupaten. Kabupaten Terong ada dalam halaman 17 dan 21 jawaban pihak terkait. Dalil pemohon partisipasi pemilih pleno provinsi sudah dicatat, diselesaikan dan ditindaklanjuti. Partisipasi pemilih di atas 100% adalah salah. Pemohon keliru, salah menghitung dan menyimpulkan partisipasi pemilih karena partisipasi didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS. Dan surat suara yang diterima KPPS jumlahnya sesuai dengan DPT plus 2,5% dari surat cadangan. Majelis, itu ada kolom di sebelah kiri halaman 18. Di situ kami menghitung secara cermat di 25 TPS dari distrik yang ada di situ, dan ternyata tidak ada satupun TPS-TPS yang prosentasenya melebihi 100%. Ada yang menarik bila dibandingkan dengan kolom yang di sebelah kanan. Misalnya dalam kolom nomor 2 majelis, Waris Kaifan, TPS-nya 01. Di situ suara paslon dari 01 232 dan paslon 02 cuma 148. Jadi artinya pemohon menang. Apakah dengan sengaja pihak lawyer ingin menihilkan kemenangan dari 01? Itu pertanyaan. Begitupun kita bisa melihat di poin 15 majelis. Di poin 15 itu di Arso Timur, Kriku, di TPS 01. Calon nomor 1 mendapatkan 163. Sementara paslon nomor 2, 73. Jadi pemohon menang. Apakah ini yang akan dinolkan? Hal serupa juga terjadi di poin nomor 20 di Arso Timur. Itu ada di Kelurahan Amyu, TPS-nya 01. Pemohon mendapatkan 185 suara, sementara 02 cuma mendapatkan 158 suara. Apakah ini juga akan dinolkan? Seluruh argumen yang tadi menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemohon dengan menolkan sebagian kemenangan-kemenangan yang sudah didapatkan oleh 01. Sekarang kami lanjut ke Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen ada di halaman 21 dan 22. Majelis, pada rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi untuk Kabupaten Waropen, tidak ada catatan kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh saksi. Jadi tidak ada catatannya dan tidak pernah ada keberatan yang diajukan saksi. Dalam form model D kejadian khusus, ada memang TPS 01 Kampung Goi, Samberi, Distrik Ponti, Kabupaten Waropen yang ada dimasukkan dalam model D ini. Tetapi di situ disebutkan kesimpulannya adalah catatan nihil. Selain itu tidak pernah ada laporan atau temuan pelanggaran dan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Waropen mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Yang menarik majelis, pemohon yang memenangi perolehan suaranya di TPS yang justru dipersoalkannya. Itu ada di dalam tabel nomor 2 di bawah. Di Distrik Ponti, Kampung Kelurahan Goi Samberi, TPS 01, paslon nomor 01 mendapatkan 67. Sementara paslon 02 hanya 18. Apakah ini juga akan dihilangkan? Jadi majelis, tidak benar partisipasi pemilih di atas 100%. Pemohon keliru membuat perhitungan seperti yang tadi sudah disampaikan di atas. Dan juga ada yang menarik majelis, penandatanganan CD hasil dan C hasil justru dilakukan oleh saksi-saksi dari pemohon. Next, majelis, sekarang saya masuk di Kota Jayapura di halaman 22 dan 26 jawaban pihak terkait. Dalil pemohon soal TPS 20 Kelurahan Yabansai, Distrik Heran Kota, kami tunjukkan di bukti pihak terkait nomor 11.
itu ternyata adalah keliru. Karena klaim yang diajukan oleh pemohon itu hanyalah copas yang berasal dari TPS 007 Kelurahan Bansai, Distrik Herang, sehingga harus ditolak. Ada buktinya di P12. Pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi untuk Kota Jayapura, tidak ada catatan kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh saksi. Selain itu, tidak pernah ada laporan temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Tidak benar partisipasi pemilih di 20 TPS di atas 100%. Dan sekali lagi, pemohon keliru membuat perhitungan karena salah menyimpulkan partisipasi pemilih. Majelis, ada penandatanganan C hasil oleh seluruh saksi dari pemohon dan B hasil juga di sebagian besar saksi-saksi dari pemohon. Lanjut. Ada permintaan pemohon untuk menghilangkan hak pemilih yang sudah diberikan di bilik suara pada 20 TPS yang tadi sudah kami kemukakan. Majelis, permintaan ini jelas sangat melanggar hak konstitusional karena tindakan tersebut menjadikan suara pemilih menjadi tidak berharga. Pada TPS 11 dari 20, ada 11 TPS dari 20 TPS yang dipermasalahkan atau 55% justru dimenangkan oleh pemohon. Untuk itu mungkin bagus untuk melihat pertama, poin 3. Pemohon menang. Jumlah suara dari 01 adalah 371. Sementara suara 02 hanya 140. Mohon juga kemudian dilihat poin 9. Jayapura Selatan Hamadi TPS nomor 036. Hasil dari paslon nomor 1 adalah 336, sementara paslon 02 hanya mendapatkan 173. Yang paling menarik adalah di angka 17. Dalam distrik Herang, Bansai, TPS nomor 022. Ternyata pada TPS itu suara paslon adalah 505. Sementara suara paslon nomor 1. Sementara suara paslon nomor 2 hanya 82. Itu di angka 17. Lagi-lagi ada pertanyaan, apakah memang pemohon serius ingin menghilangkan begitu besar suara pemilih yang memilih paslonnya? Sekarang kami masuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, halaman 26 dan 31. Majelis pihak terkait menolak dalil pemohon yang mengklaim ada pengurangan 63 suara di 7 TPS. Hal itu tidak benar. Rincian jawaban pihak terkait ada pada halaman 23 dan 24. Buktinya ada di bukti nomor 13 sampai 19. Pihak terkait menolak dalil pemohon yang mengklaim adanya penambahan perolehan suara dari pihak terkait sebanyak 460 suara dan pengurangan suara pihak terkait sebanyak 6 suara. Pemohon dalam positanya tidak dapat menjelaskan dalam tabel di TPS mana terjadinya pengurangan suara pihak terkait. Dalil pemohon adanya penambahan suara paslon 02 sebanyak 490 suara dan terjadinya pengurangan paslon nomor urut 2 sebanyak 6 suara yang terjadi di 13 TPS itu adalah tidak benar. Fakta hukumnya, klaim itu sudah diselesaikan di kabupaten, di tingkat kabupaten dengan status penyesuaian telah diselesaikan dan ini bisa dilacak di form model D kejadian khusus tanggal 20 Agustus. Bukti dari pihak terkait nomor 20. Dalam sebagian pernyataannya di bukti tersebut dikemukakan seperti tersebut di bawah ini. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan koreksi dan pembetulan terhadap keberatan di distrik Yapen Barat, terutama di 13 TPS dimaksud. Pada tingkat pleno distrik Yapen Barat terjadi kesepakatan antara kedua saksi calon, di mana saksi calon, saksi paslon, dan beserta Pandis menyepakati beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk musyawarah dan hasil kesepakatan itu sendiri. Ini adalah bagian dari kutipan dari bukti PT20. Pihak terkait juga sudah menyelusuri, menyandingkan C hasil pada Sirekap
dengan D hasil distrik maupun D hasil kabupaten di 13 TPS tersebut. Sudah dapat dipastikan di 5 TPS tidak benar ada perolehan suara antara C hasil rekap dan D hasil distrik maupun D hasil kabupaten yang berbeda. Jikapun ada perbedaan kuat non, selisih perolehan suara di TPS tersebut tidaklah signifikan mengubah konfigurasi perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. Next. Majelis pihak terkait menolak dalil permohon yang menyatakan 7 TPS partisipasinya melebihi 100%. Karena setelah ditelusuri dalil itu tidak benar. Ini ada dalam jawaban kami poin 25 dan 26. Pemohon mendalilkan akan menolkan jumlah suara kedua paslon. Ada fakta hukumnya di 3 TPS di tabel perolehan di 3 TPS di tabel perolehan suaranya dimenangi oleh pemohon dengan selisih suara yang cukup besar dan dapat justru merugikan pemohon jika menggunakan dalil pemohon tersebut. Sekarang saya masuk di Kabupaten Suppiuri, ada di halaman 31 dan 35. Pihak terkait menolak pemohon, dalil pemohon yang mengklaim adanya penambahan jumlah suara paslon 02. Pihak terkait yang terdapat di 2 TPS di distrik Suppiuri Timur, yaitu TPS Bobo, bukti PT 22, dan TPS 02 di Diber. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian persandingan perolehan suara pasangan calon Gubernur Papua 2025 yang didasarkan atas formulir C hasil dari termohon, C hasil pihak terkait, dan D hasil yang sudah ditetapkan telah termohon secara sah dalam pleno rekapitulasi hasil dan dipegang pasangan calon. Majelis itu dapat dijelaskan di dalam tabel di situ. Semuanya C hasil termohon, C hasil pihak terkait, dan D hasil itu sama. Memang yang berbeda adalah hanya pemohon. Tapi C hasil termohon dan C hasil pihak terkait serta D hasilnya sama. Pihak terkait menolak dalil pemohon adanya perolehan suara pasangan calon melebihi dari 100% suara yang diterima oleh KPPS. Pada TPS 001 Kampung Waryesi, Distrik Suppiuri Timur, jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 472 suara. Dan yang digunakan hanyalah 466 surat suara. Sehingga ekivalen dengan 98,78% surat suara yang diterima. Bukti PT 24. Jadi tidak benar ada suara yang lebih 100%. Begitupun pada TPS 02 Kampung Waryesi, Distrik Suppiuri Timur. Jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 475 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 471 suara, sehingga ekivalennya adalah 99,1%. Ini ada dalam bukti PT 25. Sekarang kami akan masuk di Kabupaten Sarni. Pak Bambang, halo, ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Baik. Saya akan masuk langsung di Kabupaten Jayapura, Majelis. Pihak terkait Jayapura. Pihak terkait menolak dalil pemohon atas klaim adanya penambahan suara pihak terkait sebanyak 489 suara di 3 TPS Kelurahan Lapua Distrik. Dan hasil-hasilnya itu sudah ada, Majelis, ada klarifikasi. Kami melakukan klarifikasi menyandingkan antara form C hasil tingkat TPS dengan form D hasil tingkat distrik. Jadi tidak ditemukan fakta terjadi selisih sebanyak 489 suara dan juga tidak ada perbedaan perolehan suara pihak terkait antara form C hasil dengan form D hasil sebagaimana bukti dari kami PT 35, PT 36, 37 dan 38. KPU melalui suratnya, dianggap dibacakan, telah menyampaikan jawaban yang menegaskan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan pembetulan atas kekeliruan yang terjadi pada tingkat distrik dan langsung ditindaklanjuti pada aplikasi Sirekap, serta disaksikan dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan kedua saksi pasangan calon. Bukti PT 39. Lanjut.
Pihak terkait juga menolak klaim pemohon, ini isu yang 100%, itu tidak benar, dan kami anggap ini sudah dibacakan. Kami sekarang masuk di biak nun 4 di halaman 47 dan 50. Pihak terkait menolak, ya, ada stuck. Saya lanjutkan saja. Pihak terkait menolak klaim pemohon. Ini salah intinya, majelis ini H biak nun 4 bukan Kota Jayapura. Tadi dianggap sudah dibetulkan. Pihak terkait menolak klaim pemohon adanya penambahan suara pihak terkait sebanyak 1.208 suara di 5 TPS pada distrik Biak Kota. Pihak terkait perlu menjelaskan tentang adanya kejadian khusus di 5 TPS tersebut tentang hilangnya formulir C hasil plano dalam kotak suara. Atas kejadian tersebut, sebenarnya saksi justru dari pihak terkait yang mengajukan keberatan kepada PPD Distrik Biak Kota dengan meminta untuk menghitung ulang surat suara. Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pandis, oleh PPD, dan saksi kedua pasangan calon. Itu ada di bukti page 42, 43, sampai 46. Dan berdasarkan hasil perhitungan ulang tersebut, diperolehlah hasil seperti dalam tabel. Jadi, itu tabelnya sebelah kanan majelis. Keberatan yang diajukan pemohon dalam catatan kejadian khusus atau keberatan saksi seperti disebut dalam rapat pleno Provinsi Papua sudah juga diselesaikan dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Bukti P49. Next. Majelis kami juga menolak argumen yang dibangun oleh pemohon yang berkaitan dengan jumlah pemilih dan ini sudah dianggap dibacakan. Next. Halaman 51 dan 58 itu tentang bantahan alasan kualitatif pemohon. Pihak terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dalil sepihak yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan ketidaknetralan pihak-pihak tertentu yang dikaitkan dengan kepentingan dari pihak terkait. Klaim dan dalil itu keliru dan tidak benar, serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus dinyatakan untuk ditolak. Ada argumen-argumen di situ yang sudah dibangun. Kami anggap sudah dibacakan majelis. Sekarang masuk di halaman selanjutnya. Majelis ini berkaitan dengan pemohon menggunakan dan menggerakkan lembaga keagamaan dalam PSU. Ini ada di halaman 58 dan 61. Saya tidak membacakannya majelis, tapi itu jelas di situ ada secara sengaja telah dilakukan pelanggaran pasal 69 huruf B berkaitan dengan larangan secara tegas yang mengatur larangan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas. Saya tidak membacakannya karena itu sudah jelas sekali. Ada bukti-bukti, suara penggembalaan dan lain-lainnya. Saya akan masuk di next selanjutnya di halaman 61. Pemohon melakukan kampanye hitam dan penghinaan serta hasutan dan fitnah. Majelis itu yang di bagian tengah ada postingan dari akun tertentu yang menampilkan foto almarhum Bapak Lukas NMB bersama paslon 02 namun diberikan tanda silang dan kemudian disertai narasi yang berupa ajakan negatif atau kampanye hitam dengan mengatakan seluruh masyarakat gunung jangan pilih pembunuh Lukas NMB. Ini ada buktinya dan kemudian juga ada video yang disampaikan oleh paslon 01 kepada masyarakat dengan menghasut dan menghina seseorang, menyamakan manusia dengan hewan. Itu juga saya tidak bacakan. Majelis sekarang ada bagian petitum dan saya mohon kolega saya Mas Heru untuk membacakan bagian petitum ini. Terima kasih majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 menit Mas Heru silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin melanjutkan. Berdasarkan uraian sebagaimana pihak terkait kemukakan di atas, dalam petitum pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan benar keputusan KPU Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025
tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur. 3. Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Matius Fakhiri SIK dan Aryoko Albert Ferdinand Rumaropen SPME sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, pokok-pokok keterangan pihak terkait, selain dan selebihnya mohon dianggap dibacakan dari yang sudah tertulis kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pas 30 menit. Terima kasih pihak terkait. Sekarang kita lanjutkan dengan Bawaslu. Silakan untuk perkara 328.